Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share cara membuat laporan PDF di CodeIgniter 4 menggunakan sebuah library yang menurut saya paling gampang dari sekian banyak library, yaitu MPDF. Mari kita mulai. Silakan teman-teman buka project latihan sebelumnya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki project ini, silakan dilihat video saya sebelumnya terkait video pembelajaran CodeIgniter 4 di tahun 2024. Oke, sekarang kita buka situs resmi dari MPDF tersebut. Silakan buka web browser kesayangan Anda. Nah, sekarang kita ketik MPDF di Google, MPDF. Nah, ini situs ini ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, sekarang kita pilih yang installation v7x ke atas. Jadi versinya yang versi 7 ke atas. Di sini saya menggunakan Composer sebagai instalasi PDF-nya. Silakan copy perintah ini, Ctrl C. Lalu di kode ini di mana namanya? Di editor sini kita buka terminal, yaitu Ctrl J ya, atau di terminal sini, new terminal. Ini karena ada bekasan ini kita clear dulu. Clear sip sini. Nah, silakan pastikan di dalam sini ya. Composer require PDF/MPDF. Kita enter saja di sini. Enter. Tunggu proses sampai download selesai. Nah, ini sedang di-download ya. Proses download telah selesai dilakukan oleh Composer ya. Selanjutnya kita close dulu si terminalnya, Ctrl J. Nah, kita buka dulu dokumentasi dari MPDF tersebut. Usage, ini cara penggunaannya. The simple usage of the library will be as follow. Nanti kita ikuti aja seperti ini ya caranya. Nah, ini cukup menarik MPDF ini karena sistemnya ini kita ngerender dari HTML, kita render ke dalam PDF. Nah, di sini nih, writer HTML, sintaknya HTML, terus kita convert ke dalam PDF. Selanjutnya kita buat dulu di bagian, kita jalankan ya projectnya sini. Ini saya clear dulu supaya lebih clear supaya lebih ini ya. Kita jalankan projectnya PHP Spark Server, enter. Nah, silakan buka linknya ini ya. Nah, saya akan mencetak data kategori ya. Kita tambahkan sebuah button sini, ditambah data sini ya, sampai sini cetak data gitu. Nah, di bagian sini kategori ya, kategori view. Lalu di bagian mana? Di edit tombol tambah di sini ya. Tombol tambah, kita tambahkan sebuah tombol yang mana tombol ini akan merujuk ke dalam PDF tersebut. Kita ketik seperti ini. Ref link ya. Link ini. Nah, ininya kita biarkan seperti ini. Ininya cetak data kategori. Ini kita kasih tambah kelas btn danger. Nah, coba kita save dulu, kita lihat hasil review ininya. Nah, ini ya, save. Nah, kita slash cetak data kategori. Nah, kita simpan. Coba kita refresh dulu sini. Nah, kita ke sini ya. Nah, nanti di sini cetak data kategori akan nge-get ke dalam kategori. Nah, lebih enak ya ini dikasih blank ya. Target blank. Nah, jadi kita simpan ya, refresh, terus pas dicetak ini nge-blank sini. Artinya kita bikin tag baru. Nah, ini kurang rapi ya. Kalau kurang rapi silahkan dirapikan. Kita rapikan dulu bagian ini. Kita kasih
Nah, MB3 ya, kita kasih MB3. Nah, setelah ini kita buat routernya di dalam kategori cetak data kategori di bagian router sini. Di sini saya copy aja ini ya, copy, pastekan sini. Cetak apa nih? Kita linknya sini ya, cetak data kategori. Cetak data kategori. Home cetak kategori. Nah, kita di controller home kita buat function namanya cetak kategori. Home paling bawah aja ya sini. Kita buat function public function cetak kategori. Oke, karena karena yang kita cetak adalah data kategori ini, kita scroll aja paling atas ini karena kan kita sudah membuat tabel kategori ya sini nih. Nah, ini kita copy aja yang ini. Copy. Kita pastekan di sini. Nah, terus selanjutnya kita buat namanya dulu di sini. $nama. Nama dokumennya apa di sini? Di sini kita kasih nama cetak data kategori. Kategori. Nah, ini. Terus $mpdf sama dengan kita kasih new mpdf. Nah, ini ada tuh ya kelasnya. Terus /mpdf, cari ada nggak? Nah, ada nih paling bawah nih. Ini ya. Nah, terus kita bentukkan sebuah array. Jadi ini jangan lupa ditutup dulu sini. Ya, di bagian sini kita kasih format. Format apa nih? Ini kertasnya kita kasih ukuran A4. Nah, kalau mau A3 kasih A3 sini. Terus kita kasih namanya default font size. Nah, ini font size-nya kita kasih ukurannya 12 pixel ya. Di bagian sini kita kasih kalau misalnya kita menggunakan CSS bisa ya. Di sini $CSS contoh sini sama dengan file get content. Nah, file get content di sini kita kasih apa nih file CSS-nya untuk ngerapihin contohnya ya. Nah, ini kita lewati saja proses ini karena kita nggak akan buat file CSS. Nah, terus selanjutnya yang kalau misalkan kita mau menggunakan header di bagian atas cop, biasanya kan ada cop atas ya, cop header dan footer gitu. Nah, kita kasih gini $mpdf. Nah, di sini kalau misalkan kita buat set html header. Nah, ini untuk buat header ya. Ini bisa berbentuk gambar ataupun tulisan. Ya, ini disesuaikan saja nanti. Nah, ini saya kasih komen lah ya. Saya kasih komen di sini untuk header gitu. Membuat header. Nah, di sini juga untuk membuat footernya. Nah, biasa kan cop surat tuh ada footernya. Oke. $mpdf di sini set html footer. Nah, ini juga sama bisa berbentuk teks ataupun bisa berbentuk gambar. Ya, saya komentar aja dulu. Nah, nanti kalian sesuaikan saja kalau misalkan laporannya ada menggunakan header dan footernya gitu. Nah, terus di sisi lain, nah yang ini yang CSS ya, ini CSS file custom CSS, custom CSS bisa seperti ini. Terus, nah setelah itu yang terpentingnya adalah kita convert dulu HTML-nya mana? HTML-nya mana di sini? Nah, berbentuk view ya, view di sini. Kita larikan ke dalam mana filenya? Coba saya paling atas mana?
untuk menampilkan view mana. Nah ini ya, view page, dalam page aja ya, page view page mana, page laporan, ini aja, cetak kategori. Nah kita kasih $data. Nah datanya apa di sini, gitu ya. Terus selanjutnya untuk membuat add page, jadi MPDF untuk mengatur rata kiri kanan, untuk mengatur margin top, right, dan seterusnya, kita membutuhkan add page. Nah sini, terus ininya kita kasih tutup dulu ya. Ini kosongkan dulu, 1, kosongkan lagi, 2, 3, ini sampai 5 ya, 1, 2, 3, nah copy aja sini, 4, 5. Nah di sini 0, 0, 50, ini bebas ya, 25, 0, 5. Nah ya, ini untuk margin left, yang ini untuk margin right, ini untuk margin top, ini untuk margin bottom, ini untuk margin header. Nah kita lanjutkan ke dalam rendering $mpdf read html, read html mana, read html ya, read html di sini. Nah kalau misalnya kita menggunakan custom css, berarti panggil di sininya $css, kita kasih angka 1 gitu. Nah itu ya, karena kita nggak menggunakan custom CSS, berarti ini kita komentar aja sini. Nah, terus kalau misalnya kita mau menggunakan header dan footer, berarti di sininya kita panggil di sini $mpdf read html. Nah seterusnya kita read html lagi di sini, read html mana ini. Nah ini ya, read HTML, terus kita convert ke dalam HTML sini. Oke. Nah seterusnya kita respons dulu, this respond, terus kita kasih set header di sininya konten tipe. Terus sininya application PDF. Nah terus sininya $mpdf output mana, output. Nah ini ya, output $nama titik, kita kasih extension PDF i. Nah i besar ya. Nah i besar ini otomatis ngedownload sendiri ya. Kalau nggak mau download, berarti di sininya ilangin gini. Nah ini kita kasih namanya tadi itu mana, nama cetak data kategori, tambahkan extension PDF di belakangnya. Oke, kita save dulu, kita save. Nah sorry. Nah selanjutnya kita buat page yang namanya cetak kategori sini ya. Mana page, klik kanan, new file, kita kasih nama cetak kategori PHP. Nah isinya apa? Isinya ya tabel kategori aja di sini. Kita copy yang bagian
mana? Nah ini ya. Ini kita copy ini sampai dengan ini. Copy, terus kita cetak di sini. Nah, TBL kategori, karena di sininya menggunakan TBL kategori ya, sama. Terus ininya, nah ini nggak perlu nih, actionnya nggak perlu lah. Nah, terus ini hilangkan. Save, Control Save, simpan ya. Jadi actionnya dihilangkan, jadi nomor sama kategori aja. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ini kita tutup dulu, refresh, cetak data kategori. Oh, cetak data kategori. Oh, ininya get ya, sorry. Ininya get, Canvan root get. Berarti di bagian sini bukan post tapi get. Simpan, terus kita refresh ini. Coba kita lihat di bagian ini. Oke, coba ini ya, kita hapus dulu ya. Enggak usah. Coba ini kita tambahkan tadi ya angka i itu ya, i. Kita save. Nah, coba kita refresh, reload. Nice. Nah ini udah kita buat, kita udah berhasil ya, udah berhasil. Nah terus kita rapikan nih si tabel ini, karena di dalam kategori di MPDF ini kita nggak bisa menggunakan file dari CSS dari Bootstrap, maka ini nggak bisa dijalankan gitu. Makanya di sini kita kasih contoh namanya border 1 contoh. Save dulu, kita refresh. Nah itu ya, ini udah masuk ya. Nah, coba lihat di bagian add pack ini, kayaknya kurang lapnya di sininya ya. Nah kita kayaknya nggak usah pakai ini, coba gini, refresh. Nah masuk ke sini ya, nama, nomor, kategori, minuman, dan lain-lainnya. Nah untuk lebih rapi tabel ini, silahkan teman-teman buka aja sini border tabel HTML. Nah, kita pilih yang ini. Nah, lihat aja di bagian, coba try yang mana nih, border ya, tabel border. Nah ini yang bagian mana nih, yang ada CSS nya otomatis ya. Ini kayaknya menarik nih. Nah ini kita copy aja CSS nya ini sampai sini supaya lebih enak ya, copy. Terus kita headernya pilih yang bagian cetak kategori ini, kita tambahkan di bagian sini. Nah save, coba refresh di sini. Nah ini udah rapi nih. Nah terus ini kita kasih width th sama dengan 100. Nah cell spacingnya kayaknya nggak usah deh. Coba di sini apa nih, style aja langsung ya, style di sini kita copy aja, kita pastekan di sini, simpan, coba kita lihat hasilnya. Boom. Nah ini ya, kita bisa kasih nama di sini H1 di sini, data laporan kategori barang, simpan, lalu kita refresh. Nah ini ya, oke. Nah ini ya, ini contoh codingannya, sepertinya saya spill lagi di sini di bagian controller home, tambahkan seperti ini. Nah ini kita nggak usah kita atur add pack-nya biar otomatis defaultnya seperti ini. Nah terus kalau mau custom margin ya tinggal diatur aja ini sini. Oke, ini hasilnya. Nah seperti ini ya. Nah ini kita buat cetak kategori, ini filenya seperti ini, file CSS nya, dan ini file tabelnya. Oke, itu saja, terima kasih. Begitulah cara membuat PDF menggunakan library MPDF di Codeigniter 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.